Kasus dugaan penganiayaan terhadap Dini Sera Afriyanti yang berujung pembebasan terdakwa Ronald Tanur belakangan menjadi sorotan publik. Nah, tentu hal ini memicu gelombang emosi masyarakat. Tak tinggal diam, pihak keluarga Dini bergerak maju dengan langkah hukum lanjutan untuk memperjuangkan keadilan. Salah satunya melalui gerakan #JusticeForDiniSera. Senin 29 Juli 2024, keluarga Dini bersama kuasa hukum melaporkan putusan yang dinilai tidak adil itu ke kantor Komisi Yudisial di Jakarta. Nah, keluarga Dini menaruh harapan besar pada KY untuk mengungkap inkonsistensi dan dugaan pelanggaran dalam proses peradilan ini. Lantas bagaimana kronologi kasus ini? Siapa sih Ronald Tanur yang divonis bebas hakim? Apa alasan hakim membebaskan terdakwa? Yuk kita simak di Bahas Peristiwa. Kasus ini bermula pada 3 Oktober 2023 saat Dini bersama kekasihnya Ronald mengunjungi tempat karaoke Black Hole KTV di Surabaya, Jawa Timur. Keduanya disebut sempat menikmati minuman beralkohol. Saat hendak pulang pada 4 Oktober 2023 dini hari, terjadi pertengkaran di antara keduanya. Ronald bahkan diketahui sempat menendang kaki kanan korban hingga jatuh terduduk. Ronald juga memukul 2 kali kepala Dini menggunakan botol miras. Pertengkaran kemudian berlanjut di basement parkiran. Korban duduk tersandar di pintu kendaraan sebelah kiri. Tanpa menghiraukan korban, Ronald kemudian memasuki mobil di posisi kemudi. Mobil pun dijalankan berbelok ke kanan yang mengakibatkan sebagian tubuh Dini terlindas. Bahkan tubuh korban sempat terseret oleh mobil yang dikemudikan Ronald. Korban yang dalam keadaan lemas kemudian dibawa ke sebuah apartemen. Ronald berinisiatif memberikan napas buatan sambil menekan dada korban. Karena tak merespon, Ronald pun membawa Dini ke rumah sakit untuk mendapat tindakan medis. Namun nyawanya tak tertolong. Polisi lalu mengotopsi jenazah korban di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Tim dokter forensik RSUD Dr. Sutomo menyatakan pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala sisi belakang, leher kanan dan kiri, leher atas, dada bagian kanan dan tengah, perut kiri bawah, lutut kanan, tungkai kanan, paha, serta punggung kanan. Ditemukan juga luka lecet pada bagian belakang sebelah atas. Berselang sepekan, Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi kasus tersebut. Sebelumnya, polisi menjerat Ronald dengan pasal penganiayaan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Namun pasal yang dikenakan berubah setelah polisi menemukan fakta baru usai gelar perkara dan rekonstruksi. Ronald pun menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya pada 19 Maret 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Ronald dijatuhi pidana 12 tahun penjara dan membayar restitusi bagi keluarga korban sebesar 263,6 juta rupiah. Namun seperti petir di siang bolong, keputusan hakim berkata lain. Ronald dinyatakan tak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Siapa sebenarnya Ronald Tanur ini? Gregorius Ronald Tanur merupakan putra dari anggota DPR RI Komisi 4 fraksi PKB dari Nusa Tenggara Timur, Edward Tanur. Namun akibat perbuatan sang anak, Edward dinonaktifkan dari keanggotaannya di Komisi 4 DPR. Ronald pernah bersekolah di SMAK Kolese Santo Yusuf Surabaya, tetapi menamatkan pendidikannya di SMAK Santa Agnes Surabaya. Ia juga pernah beberapa kali berpindah universitas saat melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, kembali ke kasus kematian Dini Sera, keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald dipertanyakan. Publik tak terima Ronald bebas. Umpatan demi umpatan pun terlontar dari setiap orang yang mengetahui kasus ini, termasuk di Komisi 3 DPR RI yang ramai-ramai mengutuk keputusan itu. Lantas apa alasan hakim membebaskan Ronald dari segala tuduhan dan hukuman? Kejaksaan Negeri Surabaya mengungkapkan 2 pertimbangan majelis hakim membebaskan Ronald. Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana menyebutkan, pertimbangan pertama adalah hakim meyakini tidak ada satupun saksi yang menyatakan penyebab kematian korban. Pertimbangan kedua, majelis hakim meyakini meninggalnya korban akibat dari alkohol yang berada di dalam lambung korban. Selain itu, hakim juga menilai terdakwa masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban pada masa kritis dengan menyebut terdakwa sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Aji Ramdan berpendapat pertimbangan majelis hakim tidak logis karena dugaan penganiayaan oleh Ronald dilakukan tanpa melibatkan orang lain, sehingga tidak mungkin ada saksi yang melihat. Aji menyebut majelis hakim seharusnya tidak mengabaikan alat bukti CCTV yang merupakan alat bukti elektronik.
Adapun terkait penyebab kematian karena alkohol, Aji juga menyoroti diabaikannya bukti visum et repertum yang jelas-jelas disampaikan dalam persidangan. Hasil visum disebutkan bahwa ada luka di organ hati korban akibat benda tumpul hingga bukti terlindas ban mobil. Kini, upaya kasasi yang hendak diajukan Kejaksaan ke Mahkamah Agung terkait vonis bebas Ronald Tanur pun terhambat. Jaksa kesulitan menyusun memori kasasi karena belum menerima salinan putusan perkara dari Pengadilan Negeri Surabaya. Padahal waktu yang mereka miliki tidak banyak, yakni 14 hari. Apakah ada upaya menghalang-halangi langkah hukum lanjutan?